Salam sehat dulur. Ketemu lagi di channel Mata Saroja. Kang Lio sehat kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan Tamu istimewa. Hari ini tamu kita Bapak Muhammad Anang Kurniawan, SSTP MM. Komplit ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Tidak di Jalan Pak Anton. Ya. Saya mendampingi. Oh, sama. Sehat Pak Anang? Alhamdulillah. Pak Anton. Terima kasih kehadirannya. Hari ini forum di Mata Saroja kan hari ini kan orang tua dan anak-anak wali murid di Kota Kediri kan sudah mulai ada. Demamnya sudah agak tinggi. Konsentrasi dan apa namanya pemikirannya sudah lumayan Pak Anang. Apalagi dengan proses peralihan dari PPDB ke SPMB itu kan banyak hal yang perubahan sistem yang mungkin diketahui dan segala macamnya. Monggo kita diskusikan, kita dulu silahkan nanti gimana apa yang akan kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan hari ini. Ini semenjak pilkada ya, habis pilkada itu kita nggak pernah lagi podcast lama karena situasi. Oh, nah sekarang sudah ada wali kota baru, semuanya kayaknya serba baru. Serba baru. Kepala Dinas tetap lama. Ini kepala dinas lama. Baru ini. Perbarunya kan ke atasnya. Ini sebenarnya Pak Anang ini kan dari pengalaman kita di Kediri ini sebenarnya dari direktur Pegadaian ya Pak. Kan iklannya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Masuk. Jadi makanya hiruk pikuk PPDB ini beliau mengalami 2 kali ini ya. Ini tahun ketiga. Jadi landai-landai aja. Yang kaget itu yang SMA kemarin, SMA SMK itu. Ya. Bagaimana Kediri ini seperti apa sih hiruk pikuknya PPDB. Sehingga sebenarnya masalah krusialnya itu sama. Sistemnya sebenarnya sudah baik. Ketersediaan sekolahnya sebenarnya sudah baik. Semua yang nggak baik ini perilaku para paman-paman ini loh. Kayaknya kan kalau di Mahabharata juga ada paman Sengkuni itu loh yang merusak tatanan yang ada gitu. Jadi kenapa saya katakan paman, karena alibi rusaknya PPDB ini dengan alibi nitip keponakan saya kan gitu. Keponakan ya. Tanda kutip. Jadi keponakan yang makanya saya simpulkan setelah kemarin investigasi dari pihak Polda Jatim, disposisi ke pihak Polres Kediri Kota, kita ambil sampling. Sebenarnya dari kabupaten juga kita ini. Saya kemarin mengangkat kasus PPDB itu tingkat SMA itu sebenarnya tidak ada satu jual pun saya ingin memenjarakan si A, si B, tidak. Karena ini penyakit akut yang terus berulang. Sebenarnya diagnosisnya ada, apoteknya ada, obatnya ada, dokternya sudah paham ini. Tapi sulit melakukannya karena semua pasiennya ini menghindari kan gitu. Nah, sehingga ya terpaksa kita carikan pasien melalui teknik dokter di penegak hukum. Akhirnya ketemu simpulnya dan itu juga. Kita begitu perkara ini naik, penyelidikan segala macam, saya pun berapa kali teman-teman kita serahkan beberapa pengakuan, dokumen segala macam. Inti persoalannya sama, sebenarnya sangat mencukupi bangku negeri di Kota Kediri ini dengan keterbutuhan siswa di Kota Kediri sangat mencukupi. Menjadi tidak cukup karena yaitu tadi paman-paman Sengkuni ini memaksakan kehendaknya dengan akses jabatan, baik di ormas, di lembaga, LSM seperti saya, di media, ini mempressing panjenengan semua, Memaksakan kehendak. Sehingga hak-hak masyarakat yang seyogyanya, anak-anak yang memang punya kompetensi, punya quality untuk duduk di sekolah-sekolah itu terampas oleh itu. Kita nggak mungkin menghapus itu, tapi setidaknya kita bisa mengurangi fenomena-fenomena itu. Sehingga kita pun bersepakat bagi teman-teman yang memiliki jabatan, akses,
itu oke lah kita berikan sebuah punishment. Tapi kita kemarin bersepakat apabila itu memang benar-benar punya garis darah atau anak kandung kan gitu. Nah ini kalau ponakan ini ya konyol kan gitu. Sehingga tadi juga ini kan sebenarnya season 2, season pertama tadi dari SMA, dari kasih SMA, dari panitia PPDB sudah berkomitmen dilawan mulai hari ini. Ini tidak ada. Kami Saroja sudah berjanji waktu terjadi RJ kemarin di dalam perkara ini segala macam kita akan kawal untuk PPDB ini benar-benar insya Allah diusahakan untuk se-fairless mungkin supaya hak calon siswa yang memang punya potensi kan kita nggak pernah tahu pemimpin nanti lahir dari mana, dari kalangan apa. Ini punya kesempatan yang sama Pak Anang, sehingga mari kita bareng-bareng, nggak usah khawatir lah Pak Anang ini juga seperti slogannya Pegadaian tadi, kenapa menyelesaikan masalah tanpa bahkan kita sudah dianggap yang macam-macam, di macam-macam kan anggap, gitu biarin aja kan gitu, nggak masalah. Malah justru yang teman-teman DPRD, teman-teman Dewan yang seusianya menjadi rumahnya rakyat, menjadi penyakitnya juga kemarin di PPDB itu. Kalau dia katakan demi ini demi, iya itu urusan mereka, pribadi mereka. Tapi kan ketersediaan sekolah negeri ini kan miliknya masyarakat luas, biarpun bukan konstituen kami. Biarkanlah masyarakat ini bersaing secara fair, menunjukkan kompetensi mereka secara fair, sekolah, lembaga pendidikan, termasuk penyelenggara pendidikan kan hanya menjembatani, menjadi pelayannya mereka, sehingga bukan menjadi sasaran derita, sehingga menjadi kambing hitam ketika ini kita lihat persis supaya kedepannya masyarakat Kota Kediri ini tidak lagi gitu saling tuduh menuduh Pak. Hari ini kita buka, apalagi ini perubahan, otomatis sistemnya kan berubah. Ini masyarakat ini nggak tahu, taunya seperti kayak kemarin PPDB ini gini. Sekarang mentok. Saya aja duduk di sini itu bisa puluhan orang datang nyerbu saya nanya gini, aku gak ngerti kan gitu. Makanya saya undang panjenengan. Apa sih perbedaannya PPDB yang lalu dengan PPDB tahun ini? Apa seginya, jalurnya apa, perubahannya di mana? Biar masyarakat punya akses ke sana. Terima kasih. Mohon maaf kalau. Oke, silakan pandang dari PPDB ke SPMB. Sedikit aja itu silakan detailnya jangan. Baik, jadi tahun 2024 ke beberapa tahun ke belakang memang penyebutannya waktu itu PPDB ya, yang tahun 2025 ini menggunakan SPMB, sistem penerimaan murid. Satu memang dasar hukumnya berbeda. Karena dasar hukum yang kita pakai sekarang adalah Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 terkait dengan juknis pelaksanaan SPMB. Sehingga penyebutannya sampai hari ini, sampai pelaksanaan ini memang menggunakan istilah SPMB. Yang kedua, penyebutan kalau dulu di PPDB kan zonasi. Sekarang menggunakan sistem domisili. Karena ada di beberapa klausul itu, kenapa kok domisili, memang untuk menaungi manakala di suatu daerah itu terjadi suatu bencana, ya bencana itulah force majeure lah, ya, yang sehingga dokumen kependudukan itu tidak diketemukan dan lain-lain, sehingga bisa menggunakan istilah domisili dan menggunakan keterangan domisili. Yang lain-lainnya nanti itu ada perubahan-perubahan, termasuk ya kami dari panitia ya, pelaksanaan SPMB Kota Kediri ini juga melakukan improvisasi yang tujuannya adalah untuk mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat dalam pelaksanaan SPMB sebelumnya atau PPDB tahun-tahun yang lalu, sehingga di dalam sistemnya ini nanti ada beberapa yang kita improve, kita inovasi untuk mengakomodir. Nah, secara teknis mungkin nanti Pak Anton biar nggak ngantuk. Ketua panitianya. Pak Anton, sebenarnya ketua panitianya Pak Sekdin karena beliau masih sakit. Nah, ini Pak Anton mewakili lah.
jalurnya, presentasinya itu ada beberapa perubahan juga. Nanti silahkan Pak Anton yang menyampaikan. Monggo Pak Anton. Silakan Pak Anton. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau kita ngomong tentang SPMP tahun 2025 ini, maka hampir sama sebetulnya dengan jalur ketika ini dilaksanakan di tahun sebelumnya. Jadi ada jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi, dan yang terakhir adalah jalur domisili. Hanya saja yang menjadi pembeda itu presentasi, kemudian ada ini tadi yang disampaikan Pak Kadin, inovasi untuk diketahui. Jadi untuk afirmasi jelas sudah kemarin sudah terlaksana di tanggal berapa kemarin? Tanggal 19-20, kemudian sudah diumumkan pada tanggal 22 Mei kemarin yang afirmasi. Memang kalau kita ngomong istilahnya komplain atau apa karena orang tidak bisa masuk, ya kita maklum. Namanya orang bersaing kepingin masuk ke dalam satu yang sekolah yang diinginkan, pasti ada persaingan. Nah, begitu juga di jalur yang afirmasi kemarin, karena dari sekian banyak yang daftar pasti kita tidak bisa menampung semua. Ya, daya tampungnya tidak memenuhi. Ya, karena di jalur afirmasi itu kita juga ada pembatasan. Maksimal 5. Ada persentasenya. Ada perubahan kuota atau tetap? Ya. Ini yang sekarang itu afirmasi kita 15%. Makanya 15% dari kuota yang ada. Dari paku yang ada. Makanya pada waktu itu kita lihat sebetulnya kemarin itu kita mempermudah itu, kita buat paku domisili dalam satu kelurahan. Satu kelurahan itu afirmasi sekian 15% dari beberapa sekolah. Jadi kita lebih mempermudah sehingga ketika ada orang nggak bisa masuk ini, pilihan kedua di SD sekolah yang lain. Nah, yang menjadi kendala kadang orang itu mungkin tidak tahu atau mungkin yang paham lah, bukan kurang tidak tahu atau mungkin tidak menghendaki. Jadi kemarin contoh ketika kita afirmasi ini bahwa sekolah kita nggak ngomong sekolah unggulan ya, karena kita masyarakat yang membuat itu unggulan atau tidak, kita beranggapan bahwa sebenarnya kota itu favorit, tapi masyarakat memfavoritkan adalah masyarakat sehingga berebut di sana. Memperebutkan itu di satu atau hanya beberapa sekolah, sama seperti kemarin di afirmasi. Kita juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk masuk di, karena itu pilihan mereka. Padahal dalam satu bulan itu ada beberapa sekolah itu yang masih ada. Minat. Tetapi kembali lagi bahwa itu dalam sistem, kemudian ada kuota. Jadi yang kita ambil adalah kuota berdasarkan itu, sehingga di sekolah yang gemuk ini akhirnya hanya bisa masuk sekian. Sementara di sekolah sementara di sekolah yang lain masih yang kosong. Ada yang masih kosong. Ada peluang. Tetapi mereka memilihnya kan di situ semua. Itu loh. Nah, itu yang terjadi sehingga kemarin mungkin ada beberapa wali murid yang dimasuki afirmasi tidak, yang terutama afirmasi DTKS tidak bisa diterima di sekolah yang dipilih. Ya, kami panitia mohon maaf. Memang sistem seperti itu. Jadi kami tidak bisa menerima semua. Karena pilihannya mereka tidak bisa digeser ke sekolah yang lain, tidak mungkin. Nggak bisa. Karena pilihannya karena tadi. Pilihannya. Sebetulnya ada kita menyediakan pilihan 1, 2, 3. Mereka tidak mau. Tetapi hanya ada yang melulu, pokoknya hanya satu. Hanya di satu gitu aja. Oh ya. Itu berarti bukan tanggung jawab dari Betul. Tapi kalau itu udah pasti kembali ke salah satu wali murid itu sendiri. Betul. Tapi ketika ini ada yang mereka memilih 1, 2, 3, kan ini seleksi itu kan base system. Ya. Kalau SD didasarkan pada usia, terutama usia, kemudian akademis jarak. Maka ini yang menjadi
pertimbangannya itu. Ya, peringkat-peringkat secara sistem langsung otomatis menilai. Ini akhirnya menjadi ranking berapa. Ketika ini nggak bisa masuk, kalau dia punya pilihan kedua akan masuk ke Ya, otomatis sekolah lah. berikutnya. Tetapi ada dan bukan ada banyak yang mereka itu hanya maunya pilih di Sakit tujuan itu. ini yang Itu memaksakan kehendak. Padahal sebenarnya paham ya mereka ada risiko-risiko seperti itu di awalnya paham. kan ada Waktu mengisi formulir itu pasti kan ada penjelasan. kan ada, oke, ada. Terus kemudian selain ya jalur afirmasi itu ada juga jalur yang afirmasi untuk inklusi. Ini menjadi satu jalur yang kita kasih itu. Yang inklusi ini kita memang masih dalam tahap asesmen. Ya, jadi Itu kuotanya berapa? total 15. 15% juga. Jadi afirmasi Pecah itu di situ. ya, Kita jadi afirmasi dua, itu jadi 15. jadi totalnya 15 di dalam afirmasi itu 30% jadinya atau 15%. 15%. 15% Ada dua total. jenis. Ada dua jenis. GTKS sama inklusi. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua jalur mutasi. Mutasi ini dibedakan juga dua di dalam jenis yang kita turunan dari Kemendikbud. Ya, kalau yang setahu saya dari mutasi itu ada perbedaan mencolok. Kalau dulu kan pindah, selama orang tuanya pindah tugas gitu, ya pindah tugasnya 1 hari 2 hari, seperti anak dulu balik lagi kan seperti itu. Itu kan triknya dulu kita paham betul ya. Akhirnya sekarang menteri lebih pintar lagi, lebih detail, diantisipasi, harus SK mutasi ditunjukkan. Kalau mutasi kan nggak main-main, bisa posisi pamit komandannya ya sudah dimutasi, bukan pamit pindah dulu biar saya diterima kan. Dulu tekniknya dan saya menemukan waktu itu ini di SMA ya, itu beberapa kasus bahkan itu melibatkan oknum ya, saya katakan oknum dari penegak hukum di pengadilan lebih banyak juga, nah, gitu. Sehingga perkara ini waktu saya bawa ke ranah hukum itu akhirnya ya bunyi dengan sendirinya. Saya harus gimana Pak? Gimana nah? Akhirnya ya sudahlah. Nah, terus surat kita, paket kita kirim ke kementerian. Termasuk dari KPK waktu itu pertemuan kita titipkan persoalannya di sini. Justru dari pihak yang seharusnya mengawasi penyelenggara negara ini yang merusak juga kan. Sehingga muncullah Hasilnya pasal baru Ya. perubahan. Jadi tidak dikatakan pindahan. Kalau dulu namanya irisan atau apa pindahan itu. Nah, sekarang harus melalui SK mutasi. Ya. SK mutasi. Dan maksimal 1 tahun. 1 tahun sudah berdinas di sini 1 tahun. Ya, SK mutasinya maksimal 1 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2020. celahnya sudah berkurang lah. Ya, Ini pun kita kemarin juga menjawab banyak keluhan dari mereka ya, betul yang memang dulu saya kok nggak bisa mulai. Tapi ini kita jawab memang seperti itu, ya kita harus menjawab karena memang boleh orang wali murid komplain itu kan itu hak mereka. itu dikomplain, kita tampung, kita jawab. Makanya kita jawab ini loh apa sistemnya seperti ini. Aturannya. Kenapa panjenengan tidak bisa masuk? Monggo Karena disambi. ya, karena aturannya atau jenisnya seperti ini. Ini yang sudah terjadi dan kemarin kita Kuotanya juga 5%. Kuotanya 5%. Dari total paku ya. Itu termasuk di maksimal 5. di internal ASN segala macam toh semuanya. Ya, Masuk semua guru. kelakuannya sama. anak guru Itu kan anak loh dalam bunyinya anak. Iya. bukan ponakan lagi loh. Kemarin kan banyak Ponakan itu turunan Iya, kesekian. itu kata-kata anak ponakan. Boleh anak angkat, Boleh, tapi harus ditunjukkan Dibuktikan dengan surat adopsinya. pengadilan. Kalau dulu kan terus pokoknya diaku kan satu kakak, satu apa. Di sini tidak bisa. Ini buliknya ngajar di sini, anaknya di Pakadun. Makanya kita kemarin yang tim verifikator harus melihat dengan jeli. Ini kan juga kan kelihatan. Ya. Ini si murid ini anak siapa? Anak benar siapa, anak titipkan kakak atau Ya, apa. dengan Karena sudah SK-nya. terantisipasi dengan aturan itu tuh Pak. Oke. Harus dilihat. Sudah berusaha untuk itu. Masuk ke jalur selanjutnya. Setelah domisili, Mutasi, Setelah afirmasi, mutasi, kemudian yang sekarang ini Prestasi. Prestasi ada 2, prestasi dinas dan prestasi karakteristik untuk masing-masing. ya. Kalau prestasi akademis nggak ada.
Itu masuk. Kan seperti yang di SMA tadi, prestasi akademis tidak lagi sekarang menggunakan ujian, hasil ujian akhir ya. Tapi rapot 5 semester sebelumnya. Ini kan aturan yang baku di Permendikbud. Jadi prestasi ini yang dua ini, prestasi dinas dan prestasi karakteristik. Prestasi dinas ini untuk mengakomodir mereka yang punya prestasi baik itu akademis ataupun non akademis. Jadi yang tingkat kejuaraannya itu mewakili nama instansi ya, atau mewakili nama daerah. Jadi mewakili nama daerah. Kan ada, setahu ya, saya sekolah boleh, tapi setingkatnya minimal harus provinsi. Nasional itu baru diperhitungkan. Diperhitungkan sebagai bagian dari jalur. Jadi ada bakunya. Jadi tidak mentang-mentang misalnya lomba apa gitu. Karena tahu saya waktu tahun kemarin itu ada yang namanya jalur prestasi itu ketika contoh ada sebuah turnamen yang notabene turnamen bersifat pribadi ya, seperti Gudang Garam Cup. Otomatis kan dia levelnya nasional malah itu. Level nasional, dia kan juara, hadiah semua dia terima full ya, tanpa membawa nama instansi. Sehingga prestasi ini sebesar apapun kan kalau tahun ini kayaknya seperti tidak menjadi bagian terpenting ya. Itu yang di dinas tidak bisa. Ya. Tapi kalau ini nanti bisa memungkinkan. Itu nanti yang di prestasi karakteristik. Jadi kalau karakteristik itu nanti dari masing-masing sekolah itu nanti yang akan membuat kajian termasuk. Tapi dijamin ya untuk pilkada untuk PPDB SPMB hari ini, jadi prestasi pilkada hari ini nggak dimasukkan. Kadang kan ini penyakit beratnya ini karena ini titipannya Dewan ini kan gitu, karena ini kader saya kan. Ini kan jadi yang di prestasi dinas itu memang harus ditunjukkan dengan bukti sertifikat dan kejuaraannya juga kejuaraan resmi minimal yang minimal provinsi. Jadi tadi kalau ada kejuaraan open itu tingkat provinsi 1, 2, 3 itu yang open yang ini tidak bisa walaupun dia juara nasional karena banyak sekali kejuaraan open yang tidak melalui itu organisasi yang resmi. Jadi ini kan komplain yang banyak masuk ke kita, anakku juara ini itu yang harus dijelaskan. Ada verifikasinya. Saya berkepentingan mengundang panjenengan ini jadi itu apa dong? Ya, biar tahu masyarakat juga bahwa tidak semua piagam kejuaraan bisa diterima. Ada karena ada itu. Ya, ada tim verifikasinya. Ada. Dan di dalam juknis juga sudah jelas kejuaraan apa, jenjangnya bagaimana. Verifikasi kita ada. Jadi kan nggak ada nih kejuaraan pilkada. Ya, itu juga. Apa? Oke, Pak Anton silakan. Berikutnya apa? Terus setelah itu prestasi nanti yang terakhir nanti adalah jalur domisili. Kita banyak sampaikan Pak Kepala Dinas tadi yang ada istilahnya inovasi dari kita. Domisili itu kita ada dua, ada domisili khusus dan domisili umum. Ini untuk menjembatani kemarin itu kemauan-kemauan dari masyarakat. Maksudnya gini, ini loh, saya ini rumah saya, contoh SD Pojok. Ini kan paling terpojok. SD Pojok. SMP negerinya jauh semua. Kalah kalau urusan zonasi gak kebagian. Contoh SD Pojok. Tapi Pojok ini sebelah timurnya pas itu kan mungkin masuk Sukorame. Nah, ini yang kemarin itu beberapa waktu atau tahun kemarin itu yang kita ini menjadi keluhan, Pak. Aku loh, kami ini memang warga Sukorame, tapi kalau untuk pilihan sekolah saya itu hanya 3 meter atau 10 meter itu Pojok, misalkan seperti itu dari Pojok. Makanya ada domisili khusus ini. Domisili khusus ini penghitungannya dengan jarak. Sama dengan SMA tadi. Terdekat. Tapi ini kita ambil kuota. Ya untuk SD ini ya. SD SMP. Kalau SMP Pojok tetap kalah karena sekolah negeri jauh-jauh. Jadi paham. Jadi makanya perlu dibangun SMP negeri. Domisili tadi berapa persen Pak dari kuota? Domisili 70% untuk TK, untuk SD, yang 40% untuk SMP. Nah, ini yang domisili khusus ini kita ambil 10% dari 40. Yang khusus ini. Dari 40 diambil 10% domisili khusus. Ini untuk mengakomodir yang orang-orang yang di lingkaran sekolah itu tapi mendekati zona di situ. Ya.
Jangan sampai istilahnya orang dekat Sampai sekolah nggak itu sampai nggak ketemu. Ya. Ini Karena domisilinya memang beda. Seperti Sukorame kan satu domisili sendiri, Oke. atau satu zona sendiri, pojok satu domisili sendiri, satu zona. Di saat warga Kelurahan Sukorame, tapi dia ya, dekat ke SD pojok, Ya. Bisa enggak. sekolah di pos. Sebenarnya kemarin tidak bisa. Dia harus tahun ini ke bisa. Sukorame. Nah, ini karena kemarin ada beberapa kasus semacam itu, akhirnya Ada perbaikan dari Ada pasti cuma ada domisili khusus. domisili khusus. jadi dia Oh, demo yang manfaatin. Iya. iya. Ini kan ya. Ada manfaatnya ternyata. Tapi kok memberi solusi. Oh, ini solusi. Di sisi lain yang SMP juga begitu ya, mau mepet, mohon maaf mepet SMP 6 karena dia nilainya kalah sehingga tidak diterima di SMP 6. Dia diterimanya di Di SMP SMP 7. yang jauh kan. Jauh, pada rumahnya kasihan. Di 10% ini tadi ya. Kasihan orang tua harus nganter, harus Iya. biaya gojek dan lain-lain. Pengeluaran lebih Tapi kembali lagi kuotanya hanya 10% dari 40 tadi. tidak bisa mengakomodir semuanya. Ini yang harus dipahami juga. Ya terus tergantung juga pilihan Siswanya Ya, belum kadang- tentu mepet sekolah ini Sekolah gelem. pengen Pengen Rene. Bosen. Nah, Kadang Iya kan? propaganda dan gengsi orang tua ini yang Sekolah membuat. favorit. Wah, alumni mana nih? SMP 1, alumni SMP 2 terbangun gini, akhirnya chemistry ini yang membuat akhirnya orang berlomba-lomba di sana karena faktor gengsi atau dalam bahasa umumnya kan mindsetnya. Iya orang yang dekat SMP itu mungkin belum tentu dia mau datang di SMP itu ya. Kadang orang Ya gengsinya. nah itu terus anak itu kan kadang kepingin juga sekolah yang lebih jauh, kepingin Sehingga sing teman-temannya. pengen jauh ya monggo, sing pengen deket ya monggo. Oke. Terus yang 30%? Nah ini yang di domisili umum yang Domisili terakhir. umum itu ya berarti Ya, berarti terbuka SD lagi. pojok ya warga Warga pojok. pojok yang nilainya boleh warga Sukorame boleh, tetapi nanti akan bersaing dengan warga pojok. Artinya nilainya dia dari sisi jarak dia kalah. Tapi dia dipertimbangkan dari nilainya. Boleh, Boleh. katakanlah pojok daftar ke Sukorame boleh. Tapi karena dia lintas domisili, otomatis Dia harus nilai bersaing secara jaraknya dia nilai. nol. Nilai Ya. jaraknya nol. Nilai prestasi yang Ya, Pastinya. ya dia Nilai kalau SD ya Nilai- kan pada rata-ratanya. pada nilai apa usianya. Dilihat usianya kalau SD. Ternyata sih udah. secara teknis ini hampir sama dengan SMA. Yang membedakan tadi domisili khususnya. Ya. Tadi kalau SMA domisili lintas dalam Ya, artian iya. seperti warga kabupaten berhak di kota karena kan dia dalam naungan provinsi. Itu Memang wajar. iya, memang secara Beda kewenangan Beda lintasnya dia pemerintah, dua sehingga kabupaten cuman kota. kuotanya lebih kecil. Kalau Iya. umpama seperti Jombiru di daerah perbatasan dengan kota ya, berhak dia ke sekolah negeri di kota, tapi persentasenya kecil. Tadi ya hampir sama, sehingga dalam pada prinsipnya PPDB tahun ini saya yakin perubahannya sangat fundamental. Ya. Semoga bisa mengakomodir. Ya peristiwa kemarin itu semoga juga bisa membuat Ya, menjadi membuat agak pembelajaran. takut juga lah para pihak-pihak yang selama ini, ya, termasuk orang-orang seperti saya lah, sing nyelo biasanya kan, Gua nggak pernah nyelon nyelo kan gitu. Secara teknis sudah oke. Berarti kan suasana kan Suasana juga dingin, tenang. Terus Pak Alang kan dengan Kita bebas semuanya. bisa ke sana kemari Makanya tanpa tinggal khawatir PR dia. -nya. Itu kan sesuatu yang beda gitu kan. lebih tenang. Nyaman. Bukan ini Pak Anang nyantai, kantor pun juga. Nah, ini bukan lebih tenang Pak, lebih wedi. Jadi slogan PPDB tahun ini bukan Kediri ngangen nih, tapi Kediri medeni kan situ. Ini info yang masuk ke saya kan gitu, tapi namanya anekdot itu kan Iya. sah-sah saja. Ya nggak apa-apa, berangkat dari takut. Semua orang itu takut. Kita berburu itu juga karena kita takut pada binatang buas, makanya kita buru. Yang membuat kita takut. Sama hari ini kita dimulai dengan takut. Kalau ada apa-apa takut. Makanya dasar dari disiplin adalah takut dulu. Makanya setiap aturan pasti ada sanksinya. Sanksi itu yang membuat. Tanpa sanksi aturan gak ada gunanya. Saya yakin gitu. Sehingga ini yang menjadi PR kita hari ini. Masyarakat kan dengan takut hari ini banyak pintu-pintu maklar yang biasanya menawarkan jasa untuk memasukkan si A, si B ini kan hari ini agak mengerem. Gak mungkin dihentikan tapi mengerem. Mengurangi. Masih mengurangi. Ini kan mesti ada edukasi ke masyarakat.
hak-hak semacam sekolah yang non negeri gitu loh Pak. Seperti di swasta. Tadi kan sebenarnya banyak swasta juga yang tidak kalah dari segi kualitas, dari segi grade segala macam dengan negeri. Tetapi masyarakat itu ketika sudah terpikir sekolah swasta pasti mahal. Wah, kok gak iso untuk bantuan, gak iso untuk bos, gak ini. Padahal saya kalau kita baca detail, apalagi usia SD, SMP, ini sudah menjadi diwajibkan oleh negara. Sehingga MK terakhir kan memutuskan kemarin, putusan MK nomor 2 atau berapa kemarin, bahwa wajib digratiskan, termasuk swasta, kan gitu. Makanya di sini peran daripada Dinas Pendidikan sebagai pihak leadingnya di dalam mengelola SMP, apa dari mulai TK, PAUD sampai SMP, ini kan perlu inovasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa kue sekolah swasta itu hakmu sama, bos ya dapat, gratis juga ini juga gitu Pak. Nah, ini PR berat dalam artian PR beratnya kan mindset masyarakat hari ini, nah, pokoknya mau sekolah swasta. Wes mbok taruh sih nek perlu wis besok ngadekno BPKB. Sing penting iso mlebu negeri kan gitu kan. Itu biasanya di situ. Sehingga muncul di dalam benak murid-murid sendiri ketika bersekolah seperti sekolah karena terpaksa kan. Timbangannya gak sekolah. Sehingga seperti orang-orang yang terbuang ketika dia tidak diterima di negeri. Ini kan perlu digelurakan. Bahwa sekolah ini gratis di swasta. Hari ini kan belum, saya yakin hampir 90% pola pikir mindset masyarakat ini bahwa sekolah swasta itu pasti mahal. Ini kan sudah. Ini kemarin Pak sudah dilaunching oleh Mbak Wali bahwa sekolah di Kediri buat warga DTKS gratis. Gratis ini untuk semuanya. yang DTKS. Tidak masuk DTKS. DTKS yang seperti kita buatkan datanya kemarin. DTKS loh. DTKS di Kemensos. Yang miskin. Iya, kemarin kan kita data sekian supaya siswa-siswa yang terdata di DTKS kurang lebih kalau dari TK sampai SMA kita hitung kemarin 155.000 itu bisa digratiskan melalui Bosda. Ya, bisa. Adanya Bosda itu. Makanya cuman kan yang jadi pertanyaan yang ke kita hari ini, gratis itu yang gimana Pak? Seragamnya, dan bengeknya, pokoknya PPDB gratis tis kan gitu, sesuai dengan janji wali kota kita. Akhirnya kalau ini direalisasikan kan ya bagus. Karena kita sudah hitung kemarin sama Pak Anang, kalau untuk seragam 5 setel kayak 3 setel, kebutuhan satu paket PPDB ini buku dan bengeknya ya kurang lebih sita 1,2 sampai 1,5. Dengan jumlah siswa 40.000. 1,5 itu kan sekitar 60 miliar Pak. Mohon izin kan gitu. Kata kalau saya belum melihat secara konkret RKA itu dimohonkan oleh DPR di dalam perubahan anggaran keuangan nanti, kita belum berani bicara bahwa pendidikan ini gratis kan gitu. Sehingga masih ada keraguan. Saya nggak ragu. Bukan. Nanti kita di podcast lanjutan lah. Oke, siap. Ya berarti PPDB tahun ini insya Allah melalui podcast ini kita sampaikan ke masyarakat suhu udaranya. Sejuk. Ini sudah dalam posisi mendekati normal. Ya ada antara 28 sampai 32 derajat. Sejuk lah, tidak ada. Ya nggak tahu ini karena Pak Anang ini kan slogannya Pegadaian. Kita kan nggak tahu kapan di lapangannya. Sebenarnya cenut-cenut juga aslinya kan gitu loh. Artinya ya melalui momen ini ya podcast ini kami juga menghimbau lah pada masyarakat. Artinya ini sudah kita susun, sudah kita laksanakan. Tidak lagi alergi untuk sekolah swasta ya. Masyarakat ini juga udahlah kita ikuti alur yang ada, kita ikuti sesuai juga. Jadi kita buka juga. Tidak perlu nyari-nyari jalan kemana-mana enggak. Ya, pokoknya terus langsung. nanti ya, kalaupun memang tidak diterima di sekolah negeri kan masih ada swasta. Dan itu juga dijamin gratis. Haknya sama dengan negeri gitu. Jadi ini yang terpenting poinnya. Untuk yang DTKS. DTKS dan warga kota negeri. Terus yang selanjutnya juga kami ya ke Pak Brio dan teman-teman nanti kami juga mohon informasi kalau ada mungkin di lapangan ada siswa yang belum dapat sekolah, tidak sekolah. Jangan sampai ada warga kota Kediri usia sekolah tidak sekolah. Ya, nanti kami kasih tahu karena ya keterbatasan kami akses SDM ini kan butuh
pintu kantor terbuka. Terbuka lebar. Nek gak kantor di sini. Oke, saya pikir PPDB SPMB 2025 gambarannya sejuk. Sampai dan istilahnya Dan insya Allah ini kan bibit-bibitnya sekolah menjadi gratis. ya, arahnya ke sana, tugasnya Pak Anang. Kalau enggak, maksudnya saya kan sudah siapkan demo besar. Karena saya yang menjanjikan, saya sama Pak Jono itu yang paling getol kampanye pendidikan gratis. Itu juga memang ini kan program unggulannya Mbak Wali. Ya, kita bersama beliau lah. Kita yakin Pak Anang. Dan kita tunggu episode berikutnya. Sekarang saya butuh closing statement dari Pak Kepala Dinas terkait SPMB 2025. Baik, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri ya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kota Kediri untuk pelaksanaan SPMB tahun 2025 yang hari ini sudah memasuki tahap ketiga. Tahap ketiga ini jalur prestasi Dinas Pendidikan. Sebelum domisili ya, terakhir. Sebelum domisili. Setelah ini nanti tanggal 10-11 itu jalur prestasi karakteristik, setelah itu jalur domisili. Ya, mohon doa restunya semoga pelaksanaan SPMB tahun 2025 ini semakin lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan kita senantiasa diberi kelancaran. Amin. Itu aja. Oh, baik, terima kasih. Kang Rio ada closing? Ya, closingnya hari ini mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk Kota Kediri menjadi kota yang benar-benar ngangeni. Amin. Harapan masyarakat lagi tidak bingung membiayai anaknya sekolah minimal sampai SMP. Karena ini sudah menjadi ultimatum pemerintah pusat bahwa wajib belajar 9 tahun benar-benar terrealisasi. Itu aja Mas Ben. Baik, terima kasih Pak Anton, Pak Anang, Kang Rio. Episode hari ini sejuk. Suasananya juga sejuk, jadi suasananya juga sangat enak dan ya harapannya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan saya pikir cukup untuk episode kali ini. Demikian Channel Mata Saroja. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat. Sehat.